sesuatu yang kontradiktif lah. Bagaimana misalnya kekuatan umat Islam yang besar ini tadi, kok bisa misalnya mereka tidak mampu berperan dengan maksimal, tapi sisi lain orang-orang mohon maaf tidak oligarki yang mungkin kalau di Indonesia jumlahnya sekitar 10%-an lah mungkin paling yang mereka itu paling inilah, mereka bisa memainkan perannya dengan sangat luar biasa. Kalau dulu itu kita bisa bersama dengan semangat yang sama, dengan tujuan yang sama ketika kita ingin merdeka, harusnya itu kita bawa lagi ke sini hari ini. Pada saat mengisi kemerdekaan dengan misalnya program-program pembangunan, dengan misalnya terkait dengan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan spesial. Kita bicara masih melanjutkan dari edisi sebelumnya soal bagaimana potensi umat kalau kita bicara tentang zakat, infak, dan sedekah yang luar biasa. Bagaimana itu dikelola dengan baik, dengan tujuannya adalah bagaimana menyelesaikan, paling tidak mendekati untuk menyelesaikan problem dasar umat Islam. Salah satunya misalnya soal bagaimana kemiskinan. Karena bagaimanapun misalnya orang ketika berada dalam kemiskinan, maka kemudian dia akan mengikuti pada persoalan-persoalan yang lain. Ada persoalan pendidikan, ada persoalan kesehatan, dan segala macamnya. Kita akan lebih bicara teknis hari ini tentang bagaimana kemudian yang kemudian disampaikan oleh Bang Subhan soal bagaimana kita menghimpun, mengelola dana umat yang besar itu, bagaimana kemudian untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian teknisnya kira-kira seperti apa. Itu yang akan kita diskusikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini. Alhamdulillah, ini kunjungan kedua nih lah. Iya, kedua. Pertama kita pas waktu malam tahun baru. Iya, alhamdulillah. Bang, kita kemarin udah bicara panjang nih soal bahwa umat Islam itu punya potensi besar dalam konteks ekonomi misalnya, pemberdayaan ekonomi umat. Karena pada sisi yang lain kan kita harus melihat nyata hari ini kemiskinan itu masih menjadi irisan besar di umat kita, dan itu harus kita selesaikan. Ada peran negara, kemarin kita diskusi, ada peran individu di situ, individu yang kemudian berkelompok menjadi menjadi komunal di situ. Nah, kita kemarin bicara soal itu, bagaimana kita menggalang solidaritas, menggalang semangat kebersamaan dalam rangka kemudian potensi ini kita kumpulkan nih. Kemudian kira-kira ketika itu sudah terkumpul, programnya seperti apa? Nah, tapi kan sebelum masuk ke situ, kira-kira teknisnya nih, ini kan juga penting nih Bang. Kan ini kan gerakan kita nih. Gerakan yang kita awali dari diskusi sebelumnya, kemudian diskusi mengalir di sini, dan dengan banyak orang dan segala macam, artinya kan ada banyak orang terlibat di situ nantinya. Nah, artinya dalam soal ini juga ada soal bagaimana membangun kepercayaan. Karena kalau kita bicara yayasan sosial atau apapun namanya misalnya menghimpun dana umat itu ini kan bukan barang baru. Jangankan misalnya swasta yang mengelola pemerintah aja masih ada yang kadang-kala tidak percaya segala macam. Di pemerintah kan kita ada Basnas. Basnas itu kan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, ini kan luar biasa. Oke, ini kan pemerintah nih, lembaga independen misalnya. Di luar itu kan juga banyak menjamur di mana-mana. Dan seringkali kan ini menjadi kontraproduktif. Taruhlah di nasional misalnya ada salah satu yang kemarin mencuat. Kemudian di terakhir misalnya yang terbaru kita di lokal sendiri di Banjarbaru ada salah satu rumah yatim yang menghimpun dana umat, dana masyarakat untuk kemudian atas nama memberdaya mengelola, mengasuh, menghimpun umat misalnya anak yatim. Tapi kan bermasalah juga di situ. Nah, lagi-lagi bagaimana membangun kepercayaan kan juga menjadi penting sebelum kita soal bicara bentuknya nanti seperti apa, Bang. Yang jelas kan seperti ini Bang Sidi kan. Kepercayaan tuh kata mendasar yang sangat penting gitu. Jadi itu sebenarnya awal kekuatan yang menyebabkan semua rencana-rencana ke depan itu akan bisa terlaksana. Nah, kalau kita melihat kenapa sih sering misalnya terjadi persoalan dalam hal pengelolaan dana publik seperti yang misalnya yang kita lihat itu kan. Jadi kan seperti ini sebenarnya. Ini yang mungkin harus kita pahami bahwa perjuangan dalam melakukan perubahan seperti yang kita mau cita-citakan ini, itu ada dua sebenarnya pemain pentingnya. Pemain penting pertama adalah pihak yang sukarela mendonasikan dananya. Nah, jadi pihak ini sendiri, mereka begitu misalnya kita sepakat bahwa kami sanggup untuk membayar
infak wajib, tanda kutip ya, infak wajib itu maksudnya yang kita mampu bersepakat individu-individu menjadi sebuah komunitas bersepakat bahwa akan setiap bulan menyetorkan 100.000. Nah, kemudian ini mereka yang istilahnya mendonasikan sumber daya dari segi penggeraknya tadi, finansialnya. Nah, kemudian yang kedua ada lagi individu-individu yang berkenan untuk siap menjadi pelaksananya. Nah, ini ada dua unsur itu kan. Yang ini yang memberikan dana ini sudah beranggapan bahwa dananya tidak mengharapkan untung apa-apa. Jadi dana ini kalau bahasa kasar, mohon maaf, dana yang sebenarnya kita buang. Lempar selesai udah. Ini mau apa kita tidak peduli lagi. Karena ini bagian yang nanti perhitungan kita tuh akan investasi. Makanya saya bilang investasi akhirat kan. Investasi dengan Tuhan, dengan Allah. Ini yang akan nanti pada saat kita habis umur, kita mati, kita meninggal, disitulah perhitungan akan muncul. Nah, kemudian yang kedua adalah pihak yang ingin menggunakan tenaga dan pikirannya. Jadi dia tidak mengutamakan tidak berperan utama di dalam hal donasinya, tapi dia ingin mewakafkan dirinya berjuang untuk melaksanakan ini tadi. Nah, itu kata kuncinya. Nah, disinilah akhirnya yang melaksanakan ini mereka tidak berharap untuk diberikan misalnya mencari pendapatan di situ, tapi mereka adalah berharap bahwa dengan keterlibatan mereka juga akan dapat nilai yang nantinya pada saat mereka berpulang ini akan diperhitungkan. Nah, jadi dua kan? Jadi kira-kira akhirat oriented lah. Akhirat oriented lah. Itu harus itu dulu. Jadi pejuang-pejuangnya harus pejuang pisabilitas. Pisabilillah tanda kutipnya seperti itu dulu. Motifnya itu, jadi yang mendonasikan seperti itu motifnya, yang akan melaksanakannya juga seperti itu. Syukur-syukur yang mendonasikan juga mau menjadi melaksanakannya. Karena problem di pelaksanaan ini biasanya yang terjadi. Begitu duit ini banyak, godaan itu muncul. Lalu mereka bisa saja berhitung gajiku, tunjanganku untuk melaksanakan ini seperti apa. Ini kan ya anggap aja bisikan macam-macam akan muncul. Itu yang kami amati yang terjadi di saat ini tadi. Di banyak contoh-contoh yang terjadi. Nah, jadi di sini sebenarnya dua belah pihak ini menjadi kata kunci. Jadi mereka memang bahasa mungkin kami itu sudah mereka memang siap untuk berjihad dalam hal menjalankan tujuan yang ingin dicapai tersebut, menjalankan strategi dan kerja untuk mencapai tujuan besarnya itu tadi. Artinya, orang yang memberi dalam konteks individu dia selesai ketika misalnya Bang Subhan ketika kasih 100.000 atau kemampuan 50.000 selesai. Nah, tinggal bagaimana si pengelola menggunakan itu. Tadi. Nah, mengelola dengan cara-cara yang tadi sudah misalnya. Jadi kan punya strategi. Nah, kemudian si pengelola ini ada nilai-nilai yang ingin disampaikan. Dia kan mengelola ini bahwa ini bagian dari jihadku. Jadi bukan pekerjaan. Bukan pekerjaanku, ini bagian dari memang pengabdianku yang aku tidak berharap imbalan di sini. Nah, tapi tentunya untuk menjalankan organisasi itu kan ada yang harus dikeluarkan. Dan mungkin kecuali mereka siap, sudahlah untuk operasional duit kami pribadi aja untuk menjalankannya, itu akan luar biasa lagi. Tapi secara prinsip, kaidah-kaidah yang mungkin ada di dalam aturan agama itu kan biasanya ada nih. Ada yang memberi, misalnya zakat, kemudian ada yang melaksanakan akan mendapat seberapa bagian dari ini. Ini yang harus kita minimalisir. Jangan sampai walaupun agama mengatur seperti itu, kita berharap orang-orang yang melaksanakannya punya spirit bahwa mereka tidak melihat itu, tidak akan berhitung secara itu, dan tidak akan memanfaatkan hal-hal yang ada peluang untuk misalnya membuat skenario, katakanlah gini, dana banyak tapi mereka misalnya dapat misalnya nih hitungannya 1/8 bagian dari dana yang banyak, ini kan akan luar biasa nih. Nah, ini harus dihilangkan oleh para pihak yang kita percaya untuk mengelola. Karena falsafah dasar kita itu adalah ini memang untuk tujuan masa depan yang kita dapatkan pada saat kita berpulang nanti. Bang, sekarang kan kita dalam proses untuk membangun itu. Nah, ketika membangun ini kan menjadi penting nih. Dia akan menjadi bangunan seperti apa? Apalagi kan Bang Subhan kan sebagai seorang yang ahli di situ nih. Artinya bagaimana rancang bangun organisasi ini akan ditentukan dari kesepakatan awal. Kira-kira anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, visi misinya seperti apa. Kan harus betul-betul kita tanamkan sejak awal. Sehingga orang kalau kita sama-sama satu ide, satu pemahaman, oke, gabung. Tapi orang yang kemudian orientasinya berbeda kan jangan bergabung di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau harus clear di situ kan. Kalau tidak siap untuk menyatakan bahwa kami ini adalah tidak berharap imbalan apapun di dunia ini,
kami adalah berharap hanya imbalan akhirat, nah mereka yang boleh bergabung. Tapi kalau mereka misalnya berharap imbalannya di dunia akan mendapat keuntungan finansial, nah kita harapkan nanti para pihak yang terlibat bisa melakukan proses pengamatan terhadap hal tersebut. Tapi menurut kita kan sebenarnya dalam menjalankan organisasi itu kan ada hal yang paling mendasar. Kita memang harus membuktikan dulu bahwa organisasi tersebut bisa berjalan dengan apa yang menjadi strategi, menjadi SOP kerjanya. Misalnya seperti ini. Pada saat kita misalnya bersepakat, rencana kita memang kan akan ada yayasan, kemudian yayasan ini berdiri. Pada saat ini berdiri yayasan, secara mendasar sebenarnya kita sebenarnya sebelum yayasan berdiri sudah ada kegiatan. Tapi kegiatan kita ini kegiatan yang memang arahnya itu adalah hanya kegiatan personal. Ya, individu. Dia belum lembaga. Belum lembaga. Nah, nanti ini begitu kita misalnya sudah menjadi lembaga dan tentunya kita sendiri yang bersama-sama yang berminat untuk memulainya, kegiatan-kegiatan yang sudah ini akan menjadi kegiatannya lembaga ini. Nah, masyarakat kan, sebagian masyarakat kan sudah tahu bahwa kegiatan ini ada, terutama masyarakat yang memang sudah kita sentuh. Kita lakukan ayomi mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan misalnya bantuan dukungan dana-dana yang dari kita, keluarga, sahabat. Nah, dengan dasar itu ini sudah jalan. Nah, ini kalau nanti suatu saat kita misalnya menjadikan lembaga, ada lembaga yayasan yang mengurus, kerjanya kan sudah kelihatan. Dan insya Allah masyarakat yang ada, yang sudah merasakan itu akan tahu bahwa ini sudah ada kerja, walaupun dulu belum ada lembaganya. Artinya sekarang sudah jalan sesungguhnya, tinggal sekarang bagaimana itu dipermanenkan, ada yayasan, dia ada wadah, kira-kira bagaimana dia menjadi lebih maksimal dan profesional. Bang, artinya kan ketika ini menghimpun dana umat, mau tidak mau kan kita harus tunduk dengan aturan. Aturan dalam bernegara misalnya, bagaimana pengaturan di situ. Artinya kan ada pertanggungjawaban secara publik ke manusia. Tapi yang paling penting nih, saya menarik nih, Bang, karena selalu berulang-ulang Bang Subhan sebut adalah soal ini pertanggungjawaban kita ke akhirat. Ini kan soal bagaimana kita nanti kan. Maksud sesungguhnya sentuhan utama kita itu kan di situ. Di situ itulah kita, makanya kita kan mengajak ini ya memang kalau kami membaca situasi melihat kondisi, memang ada banyak yang akan terlibat di awalnya. Kita bukan meyakini karena kita mengalami lah, sudah menjalani ini. Nah, sebenarnya tujuan kita melembagakan ini adalah agar semakin banyak orang-orang yang mungkin di antara 10 orang ada 1 orang yang berminat. Kita bersyukur. Karena saat ini kan misalnya pada saat kita berbicara beberapa rekan, beberapa sahabat, kemudian beberapa keluarga. Nah, mereka rata-rata sebenarnya ingin terlibat, siap untuk melakukan itu tadi. Nah, mari kita mulai dengan lingkungan kita sendiri. Kalau kita sendiri mungkin memulainya dengan keluarga kita. Kemudian ada lagi nanti sahabat kita. Nah, harapannya sahabat kita rekan bisnis atau mungkin sahabat dalam hal apapun. Nah, kita harapkan mereka juga akan mengajak keluarganya. Jadi kita mulai dari individu dengan keluarganya, individu A dengan keluarganya, individu B dengan keluarganya, individu C dengan keluarganya, yang lainnya dengan keluarganya, nanti bergabunglah individu ini. Jadi individu menjadi organisasi, baru kemudian untuk lingkaran besar yang namanya umat. Itu seperti itu. Jadi seperti itulah. Jadi kayak istilah marketing level ya seperti itu. MLM. Cuma kita sistemnya ini adalah per keluarga, antar keluarga, keluarga inti. Misalnya kalau saya punya anak 3, dengan istri berdua berlima. Nah, kita berlima mulai dengan kita dulu. Kami berlima kan urunan untuk ini menggerakkan ini tadi. Nah, ada lagi misalnya ke saudara saya dengan keluarganya. Nah, Bang Rasidi dengan keluarganya. Kemudian ada kemarin Prof Hadin juga bersedia dengan keluarganya. Kemudian ada lagi yang lainnya dengan keluarganya. Ini kan luar biasa. Bahkan ada, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Tapi beliau ini sangat luar biasa. Beliau menyatakan kalau ini kita sudah mulai, saya dan karyawan-karyawan yang ada di usaha saya kan ikut ini. Nah, kan baru mendengar konsepnya aja beliau sudah seperti ini kan, sudah tertarik karena memang bagi orang yang menyadari. Makanya tadi kita Bang Razi, kita kembali ke persoalan besar di bangsa ini ya, ke persoalan besar yang ada di umat Islam. Makanya kita kan
berdiskusi kemarin kan bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan misalnya umat Islam, saya pribadi kan menyatakan bahwa saya beranggapan, mohon maaf aja kepada lembaga besar tersebut, bagi saya pribadi saya beranggapan mereka ini gagal. Gagal dalam menjadikan kekuatan umat itu secara kolektif bisa diberdayakan menjadi kekuatan besar. Nah, kalau saya melihat bahkan yang dilakukan ini tanpa sadar tuh semakin memperkuat terpilah-pilah. Jadi ini kan menjadi misalnya, mohon maaf, ada dua organisasi yang sejak turun-temurun dari dulu ini selalu ada perbedaan, ada persaingan segala macam. Itu kalau kita mau jujur melihat itu terjadi itu. Nah, kita tidak ingin, kita ingin memulai entah itu dari organisasi A, B, C, bahkan dari agama apapun. Kalau kita misalnya melihat bahwa ada persoalan besar yang terjadi di negeri kita ini, misalnya kita bicara persoalan ekonomi. Ekonomi kan sejak awal kita kemarin diskusi bahwa ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya tidak banyak memberikan manfaat bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian dari segi politik hanya dikuasai oleh segelintir orang-orang kekuatan tertentu yang dinamakan oleh para ahli itu oligarki. Mereka lah yang mengatur semuanya. Mereka bisa mengatur arah kebijakan pemerintah kemana. Arah misalnya bahkan kan sekarang ini pengamanan segala macam itu kan mereka bisa menguasai itu. Ini kan sangat akan menjadi bencana besar kalau ini terus-menerus menimpa negeri ini. Nah, kenapa kita lemah? Karena persoalannya tadi kekuatan finansial, kekuatan ekonomi menjadi pengendali itu semua. Nah, untuk bisa melawan mereka ini, maka kita harus memperkuat juga kemampuan ekonomi. Nah, kemampuan ekonomi inilah yang nantinya kita harapkan umat ini, bahkan mungkin rakyat Indonesia yang berada di level menengah ke bawah itu menjadi oligarki yang saya bilang oligarki tanda kutip tadi. Karena dalam ajaran Islam itu sebenarnya Rasulullah tuh membentuk oligarki. Nah, kenapa saya bilang bentuk oligarki? Jadi awal Rasulullah itu beliau sendirian, kemudian dengan sahabat, kemudian dengan istri beliau. Ini kan sahabat beliau ini misalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Ali. Kalau Sayyidina Ali kan bukan pengusaha inilah, jadi beliau sederhana lah. Tapi secara prinsip istri baginda Rasulullah, ibunda Khadijah, itu saudagar kaya, dan Rasulullah sini kan kaya sebenarnya beliau itu. Nah, bagaimana beliau itu membentuk oligarki positif, oligarki putih lah kita anggap ya. Beliau membentuk oligarki sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat dan Rasulullah serta istri baginda Rasulullah itu menjadi habis, menjadi terkuras untuk membiayai bagaimana umat ini supaya bisa berkembang. Bagaimana misalnya pada saat itu yang teraniaya menjadi dimerdekakan oleh misalnya para sahabat dengan bayaran berapapun. Nah, Bilal kan ditebus berapapun dengan biaya oleh para sahabat. Itu kan sebenarnya secara prinsip harusnya mengajarkan bahwa Anda ini, kalian ini sebenarnya kalau bersatu bisa kuat. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah. Jadi model itu yang ingin kita... Nah, model itu sekarang. Yang kita... Kalau dulu Rasulullah misalnya didukung oleh para sahabat-sahabat yang memang luar biasa kemampuan finansialnya. Nah, kalau sekarang ini, mari kita bersama-sama umat, walaupun kita kecil-kecilan, hanya istilahnya 100.000, cuma kalau kita bisa mencapai sampai 20-40 juta orang yang ingin berbuat, maka ini akan luar biasa. Nah, itu falsafah kuncinya itu dulu. Jadi dari gelembung-gelembung kecil itu nanti membesar-membesar. Ya, gitu ya. Artinya bagaimana kita kemudian menyelesaikan persoalan kemiskinan yang hari ini menjadi masalah akut di umat kita. Kemudian karena kemiskinan itu menambah persoalan lain-lain. Ada politik kita yang hari ini tidak berdaya. Nah, kemiskinan itu kan terjadi ya, seperti Bang Rasidi bilang kemarin kan, jangan-jangan dimiskinkan pada dipelihara. Dan itu memang kan fakta yang terjadi kita. Contoh aja kita lihat. Bagaimana misalnya sumber daya alam yang kita miliki ini kan sangat luar biasa. Dan itu sebenarnya kalau dihitung dirupiahkan semua dibagi dengan semua penduduk Indonesia, warga Indonesia, kita akan tetap surplus, kita tetap akan dapat biaya pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis, saya akan dapat itu. Tapi persoalannya kenapa tidak dapat? Artinya seperti itu. Artinya kan ada salah. Ada salah kelola. Nah, yang membuat salah kelola ini di mana? Adalah di siapa yang diamanatkan mengelola negara. Nah, kenapa mengelola negara ini jadi salah mereka? Karena ada pemain-pemain yang mengatur mereka. Pemain-pemain mengatur mereka inilah yang memiliki kekuatan ekonomi dan menguasai perpolitikan. Nah, lalu untuk melawan mereka ini maka kita harus melakukan hal yang sama. Nah, kalau mereka misalnya jumlahnya 10-20 kelompok, lah kalau kita ada 20-40 juta.
Nah, kalau ini bisa bersatu, ya apa artinya mereka ini? Artinya kan tinggal bagaimana potensi yang banyak itu, walaupun kecil-kecil tapi banyak, kita himpun, dijadikan satu. Itulah akan menjadi oligarki. Kan? Jangan kemudian yang terjadi adalah pembelahan-pembelahan. Ini ke sini, ini ke sini. Dan pembelahan memang disengaja seperti barang sebenarnya. Itu kan memang kekuatannya penjajah itu tanda kutip, baik itu penjajah yang sifatnya masa lalu, tempo dengan cara konvensional, penjajah modern kan intinya sama. Mereka pasti akan selalu membuat yang dijajahnya ini menjadi rapuh, yang dijajahnya ini menjadi harus selalu miskin, yang dijajahnya ini harus selalu menjadi bodoh, yang dijajahnya ini harus selalu menjadi tidak bisa bersatu, yang dijajahnya ini harus selalu menjadi orang, kasarnya tuh centeng-centeng mereka. Itu falsafah yang dilakukan oleh penjajah itu seperti itu. Ini kan kalau kita sebut ini proyek jangka panjang sesungguhnya. Hari ini kita mulai, setidaknya ada sedikit orang yang sudah merasakan dampaknya. Tapi kan semakin lebar. Nah, sesungguhnya kan ini sejalan dengan konsep negara. Kalau saja negara itu misalnya dalam tanda petik betul bagaimana mengelola tata kelola sumber daya alam misalnya. Tapi kan juga seringkali menjadi lingkaran tidak pernah selesai. Bagaimana kemudian pengelolaan negara ada kaitan dengan proses politik, demokrasi 5 tahunan. Ini kan kita tahun politik kan. Kan tidak akan pernah selesai lagi-lagi nih. Kalau sekali lagi misalnya pendidikan politik kita yang belum dilakukan, kemiskinan masih menjadi masalah. Orang tidak mungkin bisa berdaya secara politik kalau dia masih miskin kan. Ya makanya itulah karena tadi Bang Sedi kan menyatakan karena mereka memang dimiskinkan. Karena mereka dibodohkan. Jadi program-program pemiskinan dan pembodohan itu dipelihara dan semakin diperkuat. Untuk melaksanakan itulah diperlukan apa saya bilang tadi pejuang-pejuang. Nah, pejuang-pejuang itu ada yang berjuang di sektor pembiayaan operasi untuk mengoperasikan apa istilahnya sumber daya penggeraknya, ada yang nanti berjuang untuk menjadi pelakunya di lapangannya. Jadi ada mereka yang memasok logistiknya, ada yang mengelola logistik ini, mendistribusikannya kemana, dikelola seperti apa, dan mengajak para pihak untuk bergabung di situ. Dia kita kan berharap betul Bang, semakin banyak orang yang kemudian tertarik, kemudian memiliki kesamaan pandang. Karena lagi-lagi kan menarik juga nih Bang, seringkali kan Bang Subhan sebut, setiap kita itu kan pasti akan mati kan. Tinggal urusannya kapan? Kan itu saja. Itu aja. Tidak ada orang yang kemudian seberapa hebat, seberapa kuatnya dia tetap akan bertahan kan tidak mungkin. Fir'aun segala macamnya mati. Artinya kan tinggal kira-kira ke depan nih langkah teknisnya dalam waktu kita kan perlu segera nih, Bang, kira-kira Bang. Apa yang kemudian dalam waktu dekat atau hal-hal yang sudah dilakukan gitu Bang agar cepat realisir? Yang jelas saat ini kita kan dalam proses izin yayasan, jadi kita masih mengurus akta. Artinya yayasan. Nah, yayasan ada beberapa pihak yang masih kita minta untuk bergabung, dan mudah-mudahan kan dalam bulan ini nama yayasannya sudah keluar, siapa pendirinya, siapa pengurusnya sudah keluar. Kemudian kalau kerjanya kita nanti akan ambil yang sudah kita kerjakan itu sebagai pilot, sebagai yang sudah jadi pilot project itu menjadi kerja berkelanjutan. Kita kecil-kecilan dulu lah, karena kita memulai ini kan dengan kecil, maka kita yakin asal semua para pihak yang bekerja di sini tadi kan dua pihak ini tadi itu benar-benar ikhlas dan benar-benar kita ini mencari ridho lah. Kita ini ingin sebenarnya ini jadi bekal pada saat kita berpulang. Minimal pada saat kita berhadapan dengan yang maha kuasa, kita pada saat itu begitu ditanyakan kita mudah menjawab. Apa yang Anda lakukan, kata Tuhan kan, terhadap kondisi yang Anda hadapi pada saat kondisi ekonomi dikuasai oleh seperti yang tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Kemudian bagaimana misalnya situasi politik dan kehidupan pemerintahan segala macam tidak seperti yang diharapkan oleh aturan yang diatur oleh agama manapun itu. Nah kan misalnya kita selalu berretorika bahwa misalnya pemimpin atau pejabat ataupun itu adalah wakil rakyat atau pelayan umat segala macam. Tapi faktanya, kalau pelayan umat masa dapat tunjangan, kemudian dapat gaji luar biasa, tunjangan macam-macam, meminta fasilitas ini, fasilitas itu, dan segala macamnya. Tapi sisi lain rakyatnya tetap aja hidupnya seperti itu. Nah ini kan sebenarnya pasti nanti akan dituntut bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah lalu kita sebagai walaupun kita tidak bagian dari kekuasaan atau ini, nah kita sebagai masyarakat rakyat juga kan harus bisa
bisa berbuat melihat kondisi seperti apa yang kau lakukan. Nah, agama kata Tuhan kan nih, agama mengajarkan bahwa harusnya hidup tuh seperti ini. Nah, anggap aja misalnya Anda bukan pengatur pengatur bernegara atau pengatur kehidupan, tapi secara mendasar Anda terlibat dalam kehidupan tersebut. Bagaimana peran Anda? Nah, peran itulah yang saat ini kita lakukan, dan kemudian peran inilah yang akan mempermudah kita pada saat menghadap kepada Tuhan, bahwa kami sudah mencoba berbuat dengan memainkan peran ingin melakukan seperti yang kita saat ini mimpikan. Artinya paling berhasil atau tidak berhasil itu kan urusan lain. Kita sudah mencoba mengajarkan dan itu nilainya sudah akan luar biasa. Artinya kita di samping mengajak, kemudian kita mencoba melaksanakan, walaupun nanti hasilnya itu semuanya ada di tangan yang maha kuasa. Karena kan kita kalau manusia ini kan hanya menjalankan proses. Untuk hasil itu bukan urusan kita. Semuanya ada di tangan Tuhan, tangan Allah. Tapi kita yakin sepanjang kita melakukan sesuatu yang baik, maka itu pasti hasilnya akan baik juga. Dan kita itu yakin nih para Sidi itu. Bang, sesungguhnya ini kan sederhana. Kalau kita bicara ada kematian, kemudian ada hidup lagi setelah kematian itu. Bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai orang yang beragama, kita sebagai orang Islam bertanggung jawab apa yang kita perbuat. Ini kan yang susah itu adalah bagaimana nilai-nilai agama itu tidak hanya sekedar dalam tataran tekstual. Bagaimana beragama itu tidak hanya dalam masjid, musola, dan di atas sajadah, tetapi bagaimana kemudian nilai-nilai ketika kita keluar itu kan juga harusnya hadir ketika hari ini. Bagaimana kemiskinan itu terjadi, bagaimana kepedulian. Kan tidak cukup kita hanya menyeru orang untuk misalnya. Nah, itu yang paling penting, Pak Rashidi. Nah, makanya hati-hati loh orang-orang seperti itu. Bukan maksudnya bukan kita meremehkan beragama, beribadah secara individual. Khawatirnya pada saat kita berhadapan dengan Tuhan, lalu muncul pertanyaan apa yang kita perbuat di kampung Anda, kemudian di kota Anda, di negara Anda. Kenapa terjadi hal-hal ketidakadilan? Ada yang mati karena kelaparan, ada yang sejak awal mereka sampai mencari makan dengan menjual nilai-nilai kehormatannya. Lalu kita seperti apa kalau ditanyakan sih, Anda beribadah, kemudian Anda begitu diajak membangun masjid, bangun masjid mewah seperti yang kita lihat saat ini kan? Tapi sisi lain masyarakat, ini nanti yang bisa bahaya bagi kita, dan kita bersama mungkin kawan-kawan, dan insya Allah nanti akan banyak yang ikut serta. Ini bersepakat bahwa kita harus keluar dari persoalan itu agar kita bisa selamat. Lah hati-hati loh, ulama besar misalnya mengajak, ayo bangun masjid, ayo misalnya kita berinfak, bersedekah, membuat sekolah hafal Quran segala macam. Tapi ternyata di sekelilingnya ada yang miskin, ada yang kelaparan, ada yang terpaksa untuk menjual kehormatannya untuk menghidupinya, kemudian ada maksiat dan segala macam. Ini kalau begitu ditanya, apa yang Anda lakukan? Padahal belum ada kan perintah Tuhan misalnya Anda harus hafal ini, Anda harus bangun masjid segala demikian mewah segala macam. Tapi yang kita harus kembangkan itu adalah bagaimana terbentuk akhlak-akhlak yang akhirnya akhlak-akhlak ini bisa menjadi rahmat bagi keseluruhan. Ajaran Islam itu kan menjadikan sebenarnya Islam itu kan sebagai rahmat bagi semesta. Nah, lalu kita sebagai individu Islam ini kan harus juga seperti itu. Minimal kita bisa memberikan rahmat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, membantu orang-orang yang misalnya mungkin miskin, tertinggalkan, membela yang orang terjalimi, segala itulah bentuk rahmat. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan, karena Rasulullah itu kan diutus untuk melakukan itu. Jadi ini jalan kecil yang akan kita mulai, bagaimana mengajak orang-orang lain yang kira-kira satu pemahaman untuk menyelesaikan. Boleh jadi orang itu kan persoalan kecil, tapi kan persoalan kecil yang kemudian merembet kemana-mana. Nah, itu miskin itu sederhana. Miskin itu hanya soal satu orang, tapi kan karena kemiskinan orang bisa jadi kafir. Contoh aja kan kemiskinan itu kan mana pernah berkurang. Kalau kita baca angka statistik yang dikurangkan cuma nilai standar miskinnya. Nah, sekarang kan katanya miskin berada bila penghasilan bila biaya makan per harinya itu hanya di bawah 20.000. Seperti itu kalau saya pernah baca sekilas itu kan. Jadi kan ini semakin aneh kan. Orang miskin UMR itu kan itu upah minimum kan berarti kalau dia di bawah UMR artinya masuk apa dia? Sementara yang minimum itu hanya mencakup standar minimal. Artinya kalau dia di bawah minimum akan termasuk
tidak bisa hidup, sulit kan tidak bisa dan memenuhi. itu kan dalam pencermatan kita banyak. Banyak. Kalau kita minimum itu, misalnya tolak ukur miskin itu, kita jadikan, kita rubah menjadi di bawah upah standar minimum, maka saya yakin 60% orang Indonesia ini miskin. Kalau itu ukurannya. Kalau itu ukurannya. Nah, jadi belum lagi kalau ukurannya hutang. Nah, sekarang orang di mobil, banyak bermobil, berkendara itu jangan rumah, jangan kredit semua. Nah, kalau kredit kan artinya hutang. Nah, kalau hutang kan orang miskin, orang kaya kan mestinya nggak bisa ada hutang kan. Bisa dikatakan standar sejahtera segala kan nggak punya hutang. Kalau kita punya hutang banyak. Iya. Makanya kalau kita milik bernegara, negara Indonesia ini sebenarnya negara miskin. Karena punya hutang banyak. Karena utang banyak. Kalau orang kaya tuh mestinya kan punya hutang. Punya utang. Jadi alasan apapun yang dibuat para ahli ekonom segala macam, kalau hutang itu setiap tahun setiap ini selalu bertambah, itu artinya miskin. Nah, yang namanya kaya itu kalau kita punya hutang awalnya misalnya 100 juta, setiap tahun tuh harus menyusut. Artinya itu maju. Terakhirnya kan akan kurang. Nah, begitu kita tidak punya hutang lagi, maka kita sudah mapan secara internal, secara eksternal, nilai aset-aset yang dimiliki oleh kita akan semakin tinggi. Artinya kita akan menjadi kaya luar biasa. Kita bisa memberi pinjaman kepada orang negara-negara miskin yang lain. Seperti itu. Nah, tapi ini kan terbalik. Nah, itulah sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya agak mungkin orang sering menyebut radikal, bahasa radikal ya. Kalau saya mungkin saya beranggapan bahwa Indonesia kita ini belum merdeka. Kita ini belum merdeka. Merdeka kita ini baru tidak disiksa secara fisik. Tapi lama-kelamaan kalau kita miskin, kalau misalnya kita Indonesia ini sudah tak mampu lagi membayar utang misalnya, kita memang tidak berharap seperti itu, tapi bisa saja suatu saat gitu. Dan keanehan yang terjadi di Indonesia ini, Bang Rasidi, kalau kita misalnya bisa melihat ya, bisa kita contoh aja. Kalau kita di Kalimantan aja, pernah tahu Brunei? Iya. Brunei itu kalau di Kalimantan itu hanya kelihatan nggak? Paling kan satu titik lah kelihatannya itu. Tapi cek Brunei itu punya hutang nggak? Kesejahteraan mereka. Nah, kesejahteraan mereka, rajanya termasuk terkaya di dunia kan. Brunei yang kecil loh. Oh, kita Kalimantan. Besar loh kita ini Kalimantan nih. Jadi mereka Malaysia dan Brunei bergabung jadi yang di ujung Pulau Kalimantan itu kan kurang lebih 1/4-nya aja, bahkan mungkin 1/5-nya dari luas keseluruhan yang di Indonesia, Kalimantan di Indonesia. Tapi kenapa Brunei yang hanya segitu bisa lebih kaya daripada semua yang ada di Kalimantan? Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara bergabung, Kalbar. Lebih kayaan yang Brunei yang setik ini kenapa? Ini kan aneh nih. Padahal dalam pulau itu insan besarnya ada kita. Nah, makanya inilah yang kita ingin ajak itu kepada masyarakat semua ini, kepada kita. Pikirkan ini. Pertanyaannya kenapa kita ini jadi miskin dalam pemahaman dibandingkan Brunei itu tadi loh. Berarti kan ada yang salah. Iya. Lah kalau ada yang salah, masa kita selalu hidup terus-menerus dengan kesalahan yang sama? Begini Bang Rasi, saya yakin, seyakin-yakinnya, seandainya para pendiri Republik ini, kemudian Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan yang lainnya itu, saya yakin mereka itu akan menangis kalau melihat kondisi kita saat ini. Bangkit mereka menangis, saya yakin mereka nanti akan bertanya kepada penerusnya, tokoh-tokoh yang menjadi penerus, yang mengaku menjadi penerus Kiai Ahmad Dahlan, mengaku menjadi penerusnya Kiai Wahid Hasyim segala macam, itu akan ditanya beliau nanti. Termasuk yang kita-kita yang meneruskan apa yang dilakukan para pahlawan memerdekakan negeri ini. Nah, kita jangan main-main, kita akan ditanya oleh mereka, kenapa kami sudah berjuang habis-habisan, tapi Anda sendiri ternyata tidak melakukan seperti yang kami harapkan. Bahkan Anda menggadaikan negeri ini kepada pihak-pihak yang dulunya tanda kutip sebenarnya paling suka menjajah di negeri ini. Jadi karena kerisauan itu kemudian kita mulai gerakan ini. Kita harus mulai itu agar kita, ini kan tujuannya sederhana, agar pada saat kita berjumpa dengan mereka-mereka ini, paling tidak kita bisa jawab. Kita menjawab, kita lepas. Nah, paling tidak kita bisa, kami sudah coba seperti ini, kami sudah sampaikan, kami sudah coba aja, kami sudah coba lakukan, tapi memang kami ternyata belum berhasil. Pasti mereka kan, enggak apa-apa, itu yang penting kan perjuangan kami Anda tiru, itu loh paling penting. Karena konsep yang akan kita lakukan itu sesungguhnya dia sangat sederhana, visible, bisa dilakukan. Dan itu dilakukan.
Dan memberi itu tidak punya tuntutan apa-apa. Kalau ada kan yang mengumpulkan darah umat, kemudian diiming-iming umat, Anda akan dapat sekian persen, ujungnya ketipuan umat. Nah, kalau ini kan tidak. Hanya individu yang sadar, yang memang ingin berjuang. Ini loh, Anda 100.000 per bulan. Bang, artinya kan kita orang-orang yang tergerak bersepakat masuk dalam komunitas, dalam kelompok ini adalah orang-orang yang kira-kira kalau kita bicara soal ekonomi selesai, atau orang-orang kalau bicara pekerjaan kita bekerja. Kita kan bukan orang-orang yang kemudian berharap hidup dari situ kan? Bukan mengemis, bukan berharap dari kegiatan itu. Maka kira-kira yakinlah bahwa ini murni sebagai sebuah gerakan investasi akhirat yang kita akan bertanggung jawab di situ. Itu kita yakin itu. Insya Allah kita yakin itu. Dan kita mulai dengan kita sendiri. Kita barang sini duit 100.000 beli pulsa. Kita hanya mengurangi barang sini beli pulsa untuk apa? Untuk internet. Kemudian mengurangi penggunaan listrik agar pulsa kita yang biasanya sebulan habis 500.000 menjadi 450.000 saja. Kan 50.000 kita bisa nyortir. Di pulsa kita sortir 50.000 atau misalnya kita ngerokok. Nah, kita bisa dapat kita kurangi merokoknya. Atau misalnya kalau mau hebat lagi, kita tidak makan puasa seminggu misalnya 2 kali. Senin Kamis. Nah, kalau kita melakukan puasa Senin Kamis seperti ini, maka kan biaya makan kita kan bisa kita sisipkan untuk di situ. Budget yang harusnya kita konsumsi bisa kita alihkan. Kita sekali makan berapa para sini? Kan paling tidak 20.000 kita dengan minumnya. Paling murah 20.000. Nah, kalau kita seminggu misalnya bisa 2 kali 40.000. Nah, kalau misalnya kita dengan istri berarti 80.000. Berarti 100.000 hal yang kecil itu. Jadi ini proyek akhirat yang sesungguhnya realistis bisa kita jalankan dan konsepnya kalau kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi umat, kita yakin kita bisa berjalan. Makanya kan seperti ini. Makanya kan kalau kita memang sudah bisa besar, pikiran kami itu sebenarnya mulai dengan pasar. Kita cari daerah-daerah yang misalnya pusat, misalnya perdagangan, misalnya sayur mayur segala macam. Kita bentuk pasar di sana, pasar rakyat kecil lah. Kita beli atau sewa tanah di sana. Kita bangun infrastruktur. Silakan Anda berdagang. Kemudian tidak perlu Anda berdagang di sini untuk membayar. Anda hanya cukup kalau memang mampu nanti menjadi anggota untuk mengembangkan, menjadi anggota komunitas kita setelah Anda mampu. Karena itu kan yang selama ini menjadi problem orang. Bagaimana orang bisa berdagang, bisa berusaha, misalnya. Kan bayar semua itu kan. Sewa lapak dia harus bayar, modal dia harus bayar, bisa mencari modal. Kemudian minjam modal harus terbebani dengan bunga dan segala macam. Ini yang kemudian seringkali kan menjadi sasaran empuk. Berbagai macam. Artinya tengkulak, maklar dan sebagainya. Itu yang akan kita putus. Harus kita putus. Itu pertama di hilirnya. Kemudian hulunya, kan kalau kita sudah ada misalnya pasar di tiap produk-produk yang menjual unggulan masyarakat, maka kemudian hulunya adalah ini akan ditampung di pasar besar lagi yang ada di pusat kota. Pada saat di pusat kota itulah, maka nanti kita bentuk lagi komunitas untuk membeli mereka. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan. Kalau kita bisa lakukan itu barang sini, karena pasar itu adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Pusat aktivitas masyarakat. Begitu kita lakukan di sana, maka akan banyak yang akan terlibat. Jadi sesungguhnya ini hal sederhana yang ingin kita lakukan, tapi berangkatnya adalah soal kita akan bertanggung jawab setelah hidup ini dengan mati, setelah mati kita akan hidup lagi. Dan harus diingat orang Sidi, yang paling penting bagi mudah-mudahan pemirsa ada yang mendengar berminat satu hal yang dijanjikan Tuhan. Itu kan ada di Quran. Kalau orang yang berimpak, maka itu nilainya diibaratkan Tuhan menjadi 7 dahan. Dari 7 dahan akan muncul 10 ranting. Nah, artinya 7 kali 10, 70. Nah, kalau ini kita rupiahkan, investasi akhirat, walaupun investasi akhirat, kalau kita misalnya memberi 100.000 itu menjadi kali 70. Investasi kita menjadi 700, berapa? 100.000 dikali 70 sampai lupa. 70 berarti berapa itu? Lebih daripada 1.000, lebih pada hampir sejuta berarti ya. Nah, kan luar biasa. Ini kalkulasi matematika kita manusia. Dan Tuhan itu artinya
bukan kalkulasi kita manusia, janji Tuhan. Janji Tuhan. Artinya kalau kita hitung-hitungan saja seperti itu. Bagaimana kemudian kalau ini bisa kita lakukan, gerakan yang dimulai dari individu, keluarga-keluarga, berhimpun dalam sebuah wadah, wadah ini membesar, akan ada banyak orang yang kemudian itu. Yang kedua Bang Rasidi, ini masyarakat udah tahu juga ya mungkin. Infak sedekah itu bagian yang menjadi penerang di alam kubur. Nah, kalau kita bayangkan dengan nilai investasi kita itu tadi, ini kan kalau dia akan berkembang, akan terus menjadi manfaat bagi pihak lain, walaupun kita hanya 100.000, ini berkembang terus, maka akan semakin terang kita. Iya. Kan luar biasa. Nah, dengan dasar itulah sebenarnya mestinya ini kan semua umat Islam yang menyadari dan bahwa dia akan mati dan menyadari bahwa dia akan menghadap Tuhannya harus wajib untuk bergabung. Jadi kira-kira ini titik di mana kita mencari jalan terang untuk menuju pulang karena semua kita pasti akan pulang. Dan jalan ini kan tidak semakin panjang kira-kira. Jalan ini kan semakin pendek. Jadi itu yang kemudian harus kita pahami sama-sama. Oke, terima kasih Bang Subhan. Dan nanti semoga dalam waktu yang segera ini sudah bisa segera kita eksekusi selesai sehingga kemudian kita bergerak secara walaupun tadi sesungguhnya sebelumnya sudah ada 2 kegiatan pokok yang kita lakukan. Kita kan kegiatan misalnya ada kita pengajian untuk yang itu apa? Jadi orang-orang janda-janda, kemudian orang-orang yang sudah sepuh, yang mereka itu hidupnya ini sangat prihatin, itu kita santuni setiap bulan 10 liter beras, tapi dengan catatan mereka sambil kita ajarkan Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan artinya Tuhan yang berkata-kata, sehingga mereka ini akan terjadi dialog dengan Tuhan. Nanti kita minta mereka mendoakan supaya yayasan kita ini berkembang. Doa-doa orang-orang yang seperti itu cepat dikabulkan Tuhan. Nah, yang kedua kita punya sekolah duafa. Jadi sekolah yang untuk orang miskin yang alhamdulillah sudah dari mulai 2016 sudah mulai berjalan terus itu, walaupun ya kecil, pas-pasan lah istilahnya kan. Dan itu sudah ada salah satu kawan-kawan membuat usaha ekspedisi, dari usaha ekspedisi itu hasilnya untuk itu, kan luar biasa nih. Nah, jadi kita kemarin tuh hanya membantu untuk modal awal, untuk menjalankan ekspedisi. Nah, kemudian dari ekspedisi ada hasilnya itu sebagian digunakan untuk menghidupkan gaji para guru di sana. Ini kan sudah berjalan alhamdulillah. Nah, artinya kalau nanti suatu saat kawan-kawan juga menjalankan seperti itu, akan luar biasa luar sini. Oke, artinya itu yang kemudian akan kita lakukan. Ini bukan proyek dunia, tapi ini proyek akhirat. Seperti itu. Terima kasih Bang Subhan. Dan kita berharap sekali lagi akan ada diskusi-diskusi sebelumnya, selanjutnya setelah ini, sehingga kemudian akan ada banyak hal kebaikan yang ingin kita sampaikan. Mungkin Bang Rasi saran nih, mungkin jejakrekam.com bisa nanti menemui ahlinya yang terkait misalnya tadi mekanisme kita ngelola, kita kan memang masih perlu mempelajari itu. Nah, siapa tahu ada ahlinya, siapa tahu ahlinya nih mau bergabung nanti kan. Artinya bisa dikunjungi, kita terbuka, siapapun mau bergabung, ayo bergabung dengan tujuan yang sama. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Bang Subhan, dan tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini. Sebenarnya terasanya bukan ngopi sebenarnya, Pak. Berbeda. Apakah nanti rumahnya sama dengan ngopi? Nah, itu berikutnya. Tapi intinya adalah kita berharap akan ada banyak kebaikan awalnya dari sini. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.